Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fandi Indrawan. NIM 2020 53029 kelas P. Kali ini kita akan membahas dasar akuntansi pertemuan yang ke-11, yaitu akun dan manfaatnya. Lanjut. Nah, ini pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, utang, modal, penghasilan, dan beban. Lanjut. Nah, ini akun T. Ini perkiraan, nama perkiraannya apa? Ini T. Nah, kiri ini sisi debit, yang kanan sisi kredit. Lanjut. Nah, ini akun 2 kolom. Jadi di sini ada bentuk T tapi dalam 2 kolom. Contohnya seperti ini. Tanggal, keterangan ref debit yang di sisi kanan, tanggal, keterangan ref kredit. Nah, di sini ada tanggal dan tahun. Ini tahun, tanggal, bulannya. Di sini juga sama di sisi kanan kredit, juga sama di sisi kiri ini. Di bawah ada total dari debit dan saldo debitnya itu berapa. Yang di kanan juga ada total kredit dan saldo kreditnya itu berapa. Lanjut. Akun 4 kolom. Tanggalnya, keterangan, ref. Nah, ini sama seperti tadi, cuma perbedaannya di sini. T-nya di sini ya. Ini ada debit, ada kredit. Ini kan sudah 2 kolom. Nah, di sini di tabel saldo ini juga ada debit dan kredit lagi. Jadi ada 4 kolom, 2T. Nah, di sini sama seperti yang tadi, tahun, tanggal, dan bulan. Lanjut. Nah, di sini pengelompokan akun. Akun-akun neraca atau biasa disebut juga sebagai akun real, yaitu semua akun yang terdapat dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Akun-akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Yang selanjutnya, nah ini buku besar. Nah, buku besar ini dibagi menjadi 2, akun real dan akun nominal. Nah, di akun real ini itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Untuk akun nominal ada dibagi menjadi 2, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Yang selanjutnya, nah, pedoman pengisian akun T. Nah, ini ada dicontohkan yaitu aktiva, hutang, modal, penjualan, beban, dan prive. Nah, ini contoh aktiva. Ini defaultnya itu jika ada uang masuk, itu di sisi debit. Jika aktiva masuk itu di sisi debit. Kalau keluar pasti di sisi kredit. Nah, kalau hutang itu kebalikannya. Jika ada dia plus hutangnya berarti dia di sisi kredit. Jika hutangnya berkurang berarti ada di sisi debit. Nah, ini untuk modal juga sama seperti hutang. Kalau masuk, jika plus ada di sisi kredit, jika berkurang ada di sisi debit. Nah, ini juga sama penjualan seperti hutang dan modal tadi. Jika masuk ada di sisi kredit, jika keluar ada di sisi debit. Yang akun beban ini, akun T beban, itu sama seperti yang aktiva. Masuknya plus ya di debit. Untuk private juga sama seperti beban.
plusnya itu ada di debit. Yang selanjutnya pengertian buku besar, yaitu General Ledger. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Lanjut. Neraca percobaan. Nah, ini pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar serta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan. Nah, ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Lanjut. Nah, ini laporan perubahan modal. Apa itu? Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi yang berakibat transaksi usaha selama periode tersebut. Lanjut. Nah, neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Nah, lanjut lagi. Ini ada contoh laporan laba rugi dari Jaya Computer Service, periodenya tanggal 31 Desember. Tahunnya berapa? Misal 2020. Nah, ini pendapatannya berapa? Beban operasional. Nah, ini beban operasional dibagi menjadi 3, yaitu beban promosi, beban listrik dan telepon, dan beban gaji karyawan. Itu berapa semua? Itu di jumlah beban operasional total. Nah, itu ada berapa? Nah, ini di jumlah semua. Nah, ini laporan kotor sebelum pajak itu berapa? Contohnya seperti itu. Lanjut. Laporan perubahan modal ini. Contohnya ini kas awal, modal awal periode itu berapa? Laba usaha yang diperoleh saat berjalan itu berapa? Nah, ini prive itu penarikan pasti. Nah, kalau penarikan berkurang di sini adalah dikurung. Penarikan itu berapa? Sekian misal. Nah, ini modal akhir periodenya itu berapa? Karena tadi dikurangi ini. Lanjut. Neraca Jaya Computer Service per tanggal 31 Desember. Nah, ini aktiva lancar. Ini di sisi debit ada aktiva lancar, kas dan bank. Sekian. Piutang dagang ini sekian, misal dicontohkan berapa bisa. Perlengkapan kantor berapa. Nah, ini aktiva tetapnya. Peralatan kantor berapa, kendaraannya berapa, bangunannya berapa, tanahnya berapa. Nah, nanti itu antara aktiva lancar dan tetap itu dijumlahkan semua. Itu totalnya berapa menjadi total aktiva. Begitu juga dengan yang ini, yang di sisi kredit. Hutang jangka pendek, misalkan hutang usaha itu berapa? Hutang jangka panjang, hutang bank, modal pemilik. Nah, itu dijumlah semua menjadi total pasiva yang di sisi kredit itu berapa. Nah, lanjut.
Nah, ini ada laporan arus kas untuk periode 31 Desember. Nah, ini saldo kas awal periodenya itu berapa? Arus kas masuk, ada penerimaan piutang, penerimaan jual tunai, penerimaan pendapatan bunga, dan macam-macam kas masuk lainnya. Nah, nanti jumlahnya tadi itu ditotal semua. Nah, ini ada arus kas keluar, pembelian tunai, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, macam-macam kas keluar lainnya. Itu juga ditambahkan semua. Ini nanti antara sisi debit dikurangi sisi kredit. Nah, itu menjadi saldo kas akhir periode itu berapa totalnya. Itu didapatkan dari kas masuk dikurangi kas keluar. Nah, sekian presentasi tentang akun dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.